Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Jumpa lagi kita di sini dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang laporan investigasi. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu. Sebetulnya, teks investigasi itu hampir mirip dengan teks deskripsi. Yang membedakan adalah teks deskripsi itu menggambarkan objek suatu peristiwa berdasarkan pengamatan saja dengan menggunakan panca indera. Sedangkan teks investigasi itu memerlukan fakta. Nah, kalau memerlukan fakta di sini, maka teks investigasi di sini bisa dilakukan dengan wawancara, bisa dilakukan dengan penelitian, bisa dilakukan dengan pengamatan terjun langsung di lapangan. Nah, itu bedanya teks deskripsi dengan teks investigasi. Jadi, di sini penekanannya teks investigasi itu pada fakta. Fakta diperoleh dari mana? Yaitu dengan pengamatan langsung atau juga bisa dilakukan melalui wawancara. Nah, sedangkan teks investigasi itu harus mempunyai sumber-sumber lainnya yang mendukung penulisannya. Misalnya, pengamatan langsung ke lapangan tadi dengan melakukan wawancara. Jadi, hasil yang diterima tersebut fakta atau nyata. Bagaimanakah laporan investigasi itu? Nah, laporan investigasi itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu yang secara nyata atau secara fakta. Gambaran secara jelas dan terperinci dengan melibatkan panca indera, yaitu dengan menyebutkan ciri-cirinya, warnanya, bentuknya, ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus jelas sekali. Nah, yang kita tulis dalam laporan teks investigasi di sini, pertama adalah judul. Yang kedua, yaitu pada paragraf pertama, kita menuliskan informasi umum. Informasi umum di sini menjelaskan informasi secara umum. Nah, nanti akan Ibu tunjukkan informasi umum itu yang bagaimana. Kemudian berikutnya setelah informasi umum, paragraf berikutnya berisi fakta. Nah, berisi fakta tersebut didapat dari mana? Yaitu dari hasil wawancara atau hasil pengamatan langsung. Ya, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Nah, ini adalah yang ditulis dalam laporan investigasi. Pertama adalah judul, kemudian informasi umum, fakta, kemudian paragraf yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sekarang contohnya, Kantin Sehat SDN Kauman 1, Malang. Nah, sekarang yang kita tulis pada paragraf pertama di sini, ini adalah informasi umum sesuai dengan urutan yang tadi. Informasi umum ini berisi apa? Nah, dilihat dari judulnya, ini Kantin Sehat. Kantin Sehat SDN Kauman 1, berarti ini nanti tentang kantin sehat di SDN Kauman 1. Pada paragraf pertama, ini yang kita tulis adalah informasi umum. Maksudnya informasi umum di sini adalah informasi tentang kantin sehat. Jadi, dalam informasi umum di sini, SDN Kauman 1 jangan dilibatkan dulu. Nah, ya jangan dimasukkan dulu di sini. Jadi, pada informasi umum di sini ini masih melibatkan kantin sehat saja. Apa itu kantin sehat? Nah, kantin sehat, ya, kantin adalah tempat berjualan jajanan sekolah yang letaknya di dalam sekolah.
Kantin sehat memiliki persediaan air bersih untuk mengolah makanan, mencuci tangan, dan mencuci peralatan makan. Nah, ini adalah informasi umum tentang kantin sehat tadi. Sekarang kita akan beralih ke paragraf berikutnya, yaitu tentang faktanya. Nah, tadi fakta kan diperoleh dari wawancara atau kita terjun langsung melihat ke lapangan, tanya-tanya langsung kepada yang jualan. Nah, ini adalah contoh paragraf yang berikutnya tentang fakta. Nah, kalau tentang fakta di sini ini menceritakan tentang keadaan kantin sehat di SDN Kauman 1 tersebut. Nah, isinya begini. SDN Kauman 1 Kota Malang terdapat kantin sehat yang letaknya di dalam halaman sekolah. Menurut Bu Ida, penjual makanan di kantin SDN Kauman 1, kantin tersebut berjualan kue yang tidak mengandung MSG. Makanan yang dijual serba bersih. Ada roti, kacang hijau, nasi pecel, susu kedelai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Makanan yang dijual tidak dibungkus plastik karena mengurangi sampah. Jadi, anak-anak membawa kotak makanan sendiri sebagai tempat makanan yang dibelinya. Nah, ini adalah isi dari paragraf yang berikutnya tadi, paragraf tentang fakta. Fakta tersebut tentang hasil wawancara dengan Bu Ida pada kantin SDN Kauman 1 Malang tersebut. Nah, sekarang kita melangkah pada paragraf yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Nah, isinya kesimpulan begini. Kantin Sehat SDN Kauman 1 menjual makanan yang bersih dan sehat, juga menggalakkan bersih lingkungan dengan mengurangi sampah. Nah, demikianlah anak-anak caranya kita membuat laporan investigasi. Kalian bisa mencoba, kalian bisa mengamati, kalian bisa mengadakan wawancara, kalian juga bisa melaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan sehingga kalian bisa mendapatkan informasi yang nyata atau fakta. Itu adalah tentang investigasi, yaitu fakta, laporan yang nyata. Nyata berarti kita tahu langsung, bukan kita bertanya, bukan informasi cerita. Nah, katanya, bukan, tapi kita bertanya langsung pada audien tersebut. Kita langsung terjun ke lapangan melihat kenyataan yang ada. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini, anak-anak. Kita belajar tentang laporan investigasi. Nah, jangan lupa yang kita tulis pertama adalah judul, kemudian informasi umum, kemudian paragraf berikutnya adalah faktanya, yang diperoleh dari wawancara tersebut, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, baiklah anak-anak, semoga bermanfaat pelajaran hari ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.